Kita menemukan diri kita di tempat yang sama, di mana orang-orang telah hidup dan mati, mencintai dan menderita, ribuan tahun sebelum kita. Tanah yang kita pijak ini penuh dengan cerita-cerita dari mereka yang telah mendahului kita. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa kisah-kisah kuno ini bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan elemen hidup yang masih bernafas dalam jiwa kita saat ini? Bagaimana jika mitos-mitos ini bukan sekadar cerita lama, tetapi bagian penting dari keberadaan kita sendiri? Selamat datang di dunia wawasan tersembunyi Carl Jung, di mana mitos bukan sekadar cerita, tetapi kebutuhan hidup. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa mitos dari berbagai budaya, yang terpisah oleh lautan dan berabad-abad, seringkali memiliki kemiripan yang mencolok? Penjelajahan Jung tentang ketidaksadaran kolektif menunjukkan bahwa tema-tema mitologis yang berulang ini bukanlah kebetulan belaka. Mereka adalah manifestasi dari arketipe, gambaran dan ide purba yang universal, yang ada dalam ketidaksadaran kolektif semua manusia. Arketipe-arketipe ini adalah fondasi dari mitos-mitos, dan mereka berfungsi sebagai jembatan antara realitas sadar kita dan kebenaran mendalam yang sering tersembunyi dalam jiwa kita. Pikirkan tentang perjalanan sang pahlawan, sebuah motif umum yang ditemukan dalam mitos di seluruh dunia. Dari Hercules hingga Harry Potter, arketipe ini menggambarkan aspek mendasar dari pengalaman manusia, pencarian untuk penemuan diri dan transformasi. Jung percaya bahwa cerita-cerita ini menyentuh hati kita karena mencerminkan proses psikologis yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Perjalanan sang pahlawan bukan sekadar kisah petualangan. Ini adalah gambaran simbolis dari perjuangan dan kemenangan kita sendiri. Tapi kenapa kita tidak bisa hidup tanpa mitos? Jung berpendapat bahwa mitos memiliki fungsi psikologis yang sangat penting. Mitos memberikan kerangka untuk memahami dunia dan posisi kita di dalamnya. Di tengah dunia yang cepat berubah dan seringkali kacau, mitos memberikan rasa kesinambungan dan stabilitas. Mitos menghubungkan kita dengan leluhur, dengan kebijaksanaan kolektif umat manusia, dan dengan kebenaran mendalam tentang keberadaan kita. Bayangkan sebuah dunia tanpa mitos, sebuah dunia di mana setiap pengalaman hanya dipandang dari sudut rasionalitas dan logika semata. Jung berpendapat bahwa dunia seperti itu akan menjadi tempat yang tandus, tanpa makna dan kedalaman. Mitos menyelimuti hidup kita dengan rasa takjub dan misteri. Mereka mengingatkan kita bahwa hidup ini lebih dari sekadar apa yang terlihat, bahwa di balik permukaan pengalaman sehari-hari kita terdapat jalinan simbol dan makna yang kaya menunggu untuk dijelajahi. Pandangan Jung tentang kekuatan mitos bukan sekadar renungan teoretis. Pandangan tersebut didasarkan pada pengalamannya yang luas dengan para pasien. Dia mengamati bahwa orang-orang yang terputus dari mitos sering merasa terombang-ambing, kehilangan arah dan rasa memiliki. Sebaliknya, mereka yang merangkul mitos menemukan sumber kekuatan dan petunjuk. Mitos, seperti yang ditemukan Jung, memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, untuk membawa keutuhan pada jiwa yang terpecah. Ambil contoh mitos tentang burung phoenix, simbol kelahiran kembali dan pembaruan. Mitos ini menggambarkan kekuatan transformasi dari penderitaan dan potensi untuk tumbuh melalui kesulitan. Di saat krisis pribadi, burung phoenix menjadi pengingat bahwa dari abu perjuangan kita bisa bangkit kembali, lebih kuat dan bijaksana. Mitos seperti ini memberikan kenyamanan dan harapan, menawarkan panduan untuk menghadapi tantangan hidup. Namun, bagaimana dengan mereka yang mengklaim hidup tanpa mitos? Jung akan berpendapat bahwa bahkan orang yang paling rasional di antara kita pun tidak kebal terhadap pengaruh mitos. Bahkan, dia percaya bahwa mereka yang menyangkal kekuatan mitos seringkali justru paling rentan terhadap pengaruhnya yang tak disadari. Tanpa cahaya penuntun dari mitos, seseorang bisa tersesat dalam lautan kebingungan, hidup mereka dikendalikan oleh dorongan dan keinginan yang tidak disadari. Penjelajahan Jung tentang mitos juga memberikan wawasan tentang hakikat kepercayaan religius. Ia melihat mitos-mitos keagamaan sebagai ungkapan dari ketidaksadaran kolektif, menyediakan bahasa simbolis untuk mengungkap misteri keberadaan. Meskipun beberapa orang mungkin menganggap mitos-mitos keagamaan sudah ketinggalan zaman atau tidak relevan, Jung berpendapat bahwa mitos-mitos tersebut tetap memiliki makna psikologis yang mendalam. Mereka membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat diri, makna hidup, dan hubungan kita dengan yang ilahi. Di dunia yang semakin dikuasai oleh sains dan teknologi, peran mitos mungkin tampak berkurang. Namun, seperti yang diingatkan Jung kepada kita, mitos bukanlah peninggalan masa lalu. Mereka adalah entitas hidup yang terus membentuk hidup kita dengan cara yang mendalam. Mitos-mitos ini adalah benang merah yang menghubungkan kita dengan masa lalu,
masa kini, dan masa depan. Merekalah cerita-cerita yang memberi makna dan tujuan pada hidup kita. Jadi, apa mitos yang sedang Anda jalani? Pertanyaan ini, yang diajukan oleh Jung, mengundang kita untuk menggali narasi-narasi yang membentuk kehidupan kita. Apakah kita adalah pahlawan dalam pencarian jati diri? Pengembara yang mencari makna di tengah dunia yang kacau? Seperti burung phoenix yang bangkit dari abu kesulitan? Dengan mengungkap mitos-mitos yang membimbing kita mendapatkan pemahaman tentang keinginan, ketakutan, dan cita-cita terdalam kita. Sebagai penutup, wawasan tersembunyi Carl Jung menunjukkan bahwa mitos bukan sekadar cerita yang kita ceritakan. Mereka adalah bagian penting dari struktur psikologis kita. Mitos menghubungkan kita dengan kebijaksanaan kolektif umat manusia, memberikan kerangka untuk memahami kerumitan hidup. Di dunia yang sering terasa terpecah dan terputus, mitos memberikan rasa keutuhan dan kesinambungan. Mereka mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, bahwa hidup kita terjalin dalam kain kaya pengalaman manusia. Jadi, lain kali ketika kamu terpesona oleh kisah mitologi, ingatlah bahwa kamu bukan sekadar penonton pasif. Kamu adalah peserta dalam drama besar kehidupan, perwujudan hidup dari mitos yang telah membentuk umat manusia selama ribuan tahun. Rangkulah kekuatan mitos, dan temukan wawasan tersembunyi di dalamnya. Saat kita menyelami lebih dalam dunia mitos menurut Jung, kita diajak untuk merenungkan bagaimana narasi-narasi ini tidak hanya mencerminkan lanskap batin kita, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk dunia luar kita. Mitos tidak hanya terbatas pada halaman-halaman teks kuno atau bisikan tradisi lisan. Mereka hidup dalam cerita yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri setiap hari, mempengaruhi pilihan kita, membentuk komunitas kita, dan bahkan mengarahkan jalannya sejarah. Renungkanlah mitos tentang si licik, sosok yang muncul di berbagai budaya, mulai dari Loki dalam mitologi Nordik hingga Coyote dalam cerita-cerita penduduk asli Amerika. Sosok trickster melambangkan kekacauan dan ketidakpastian, selalu menantang keadaan yang sudah mapan dan sering memicu perubahan melalui gangguan. Di zaman modern, kita mungkin melihat bayangan trickster dalam diri para pembangkang dan pemberontak yang menantang norma-norma masyarakat dan mendorong batasan-batasan. Orang-orang ini, baik sadar maupun tidak, menyalurkan arketipe si licik untuk memicu perubahan, mengingatkan kita bahwa pertumbuhan seringkali membutuhkan gangguan terhadap hal-hal yang sudah biasa. Wawasan Jung mendorong kita untuk merenungkan peran mitos dalam kesadaran kolektif kita, bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai masyarakat. Di saat gejolak sosial, mitos yang kita pegang erat dapat memberikan kenyamanan dan petunjuk. Mereka menjadi fondasi tempat kita membangun kembali, menghadirkan kisah-kisah tentang ketahanan dan kebersamaan. Perhatikan bagaimana minat terhadap mitos pahlawan kembali muncul saat krisis nasional, ketika keberanian dan persatuan kolektif menjadi sangat penting. Kisah-kisah ini menjadi cetak biru untuk bertindak, menginspirasi gerakan dan menyatukan orang-orang menuju tujuan bersama. Selain itu, Jung mengajak kita untuk menyadari mitos-mitos yang menjadi dasar nilai dan keyakinan budaya kita. Dengan melakukan hal ini, kita mulai melihat bagaimana narasi-narasi ini membentuk persepsi kita tentang identitas, moralitas, dan keadilan. Mitos tentang American Dream, misalnya, menggambarkan cita-cita kebebasan, kesempatan, dan individualisme. Namun, seperti semua mitos, ia terbuka untuk ditafsir ulang dan dikritisi, mengajak kita untuk meninjau kembali maknanya dalam konteks tantangan masa kini. Dalam kehidupan pribadi kita, mitos berfungsi seperti cermin, memantulkan konflik batin dan harapan terdalam kita. Mitos tentang labirin, dengan jalur yang berliku dan jebakan tersembunyi, bisa menjadi simbol perjalanan kita melalui kerumitan hidup. Ini adalah pengingat bahwa jalan menuju kesadaran diri jarang sekali lurus dan tantangan yang kita hadapi adalah bagian penting dari perkembangan pribadi kita. Saat kita menjelajahi labirin kehidupan kita sendiri, kita dihadapkan pada minotaur di dalam diri kita, bagian-bagian dari diri kita yang kita takuti atau tolak. Dengan melakukan itu, kita merangkul sepenuhnya diri kita, menggabungkan bayangan dan cahaya, kekacauan dan keteraturan. Eksplorasi Jung tentang mitos melampaui ranah psikologi, mengundang dialog antara kesadaran dan ketidaksadaran, antara individu dan kolektif. Ini mengajak kita untuk merangkul cerita-cerita yang menyentuh jiwa kita, mencari kebenaran yang lebih dalam di balik simbol-simbolnya, dan menyadari dimensi mitis dalam kehidupan kita sendiri.
Dengan melakukan hal ini, kita membuka sumber kreativitas dan wawasan yang melimpah, memberdayakan kita untuk menghadapi ketidakpastian hidup dengan keberanian dan keluasan. Saat kita terus mengungkap mitos-mitos yang membentuk diri kita diingatkan akan keterhubungan mendalam dari segala sesuatu. Mitos adalah benang-benang dalam kain luas pengalaman manusia, yang merajut masa lalu, masa kini, dan masa depan menjadi satu. Dalam pelukan mitos, kita menemukan bukan hanya cerita pribadi, tetapi juga kisah manusia yang kita bagi bersama, penuh dengan makna dan kemungkinan. Dengan mengenali mitos-mitos dalam diri kita menghormati tarian abadi antara penciptaan dan kehancuran, cinta dan kehilangan, kebijaksanaan dan misteri. Dengan demikian, perjalanan menelusuri wawasan tersembunyi Jung adalah sebuah undangan untuk terbangun pada dimensi mitis kehidupan, untuk melangkah ke dunia bukan sebagai penonton pasif, tetapi sebagai peserta aktif dalam cerita besar umat manusia yang terus berkembang. Dengan mengakui dan berinteraksi dengan mitos yang hidup dalam diri kita membuka diri untuk transformasi, penyembuhan, dan potensi tak terbatas dari jiwa manusia.